Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sekadewatri dengan nomor induk mahasiswa 210801517 dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan generasi Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Generasi Z saat ini mulai memasuki dunia kerja. Generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang memiliki gaya kerja yang fleksibel dan cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup. Namun, dalam praktiknya, tekanan kerja yang tinggi ini dapat menimbulkan stres. Sebuah survei di Cigna International Health tahun 2022 dengan hampir 12.000 pekerja di seluruh dunia menemukan bahwa 91% pekerja di usia 18-24 tahun atau generasi Z mengalami stres kerja. Stres yang berkepanjangan dan tidak dapat ditangani ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti turunnya motivasi, konflik antar rekan kerja, hingga munculnya perilaku kerja kontraproduktif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental karyawannya. Lalu, untuk rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan generasi Z. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan generasi Z. Selanjutnya, apa itu stres kerja? Stres kerja yaitu respon fisik dan emosional yang mengganggu dan terjadi ketika tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan kapabilitas, sumber daya, dan kebutuhan karyawan. Stres kerja ini merupakan kondisi yang timbul akibat besarnya tuntutan pada seseorang yang mengakibatkan perasaan cemas, depresi, bahkan berdampak pada penurunan produktivitas. Misalnya, ketika seorang karyawan diberikan beban kerja yang melebihi kapasitasnya atau dia tidak mendapat dukungan yang cukup dari lingkungan kerjanya, maka hal ini dapat memicu stres. Bentuk stres yang dialami dapat meliputi rasa cemas, perasaan takut kehilangan yang berlebihan, dan kekhawatiran akan masa depan. Lalu, apa itu perilaku kerja kontraproduktif? Perilaku kerja kontraproduktif adalah perilaku yang dilakukan oleh individu, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang dapat bertentangan serta menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya itu bisa seperti datang terlambat, menyebarkan gosip, konflik dengan rekan kerja, dan merusak properti kantor. Perilaku-perilaku ini bisa menjadi bentuk pelampiasan dari stres yang tidak tersalurkan dengan baik. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah partisipan yang diambil yaitu sebanyak 51 karyawan generasi Z untuk dilakukan uji coba atau tryout dengan menggunakan teknik sampling, purposive sampling, yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan skala stres kerja yang dikembangkan oleh Sukma dan Srivastava tahun 2016 dan skala perilaku kerja kontraproduktif yang disusun oleh Nanam tahun 2020. Teknik analisa yang digunakan yaitu menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan IBM SPSS versi 25. Lalu, untuk hasil uji validitas dan reliabilitas dari skala stres kerja, yaitu alat ukur dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi seluruh item lebih dari 0,30 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang artinya P lebih kecil dari 0,05. Dan hasil uji reliabilitasnya mendapat nilai Krombach alpha sebesar 0,0
822 dari keseluruhan item, yaitu 22 item. Lalu, untuk skala perilaku kerja kontraproduktif, alat ukur ini dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi seluruh item lebih dari 0,30 dan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang artinya P lebih kecil dari 0,05. Dan hasil uji reliabilitasnya mendapat nilai Krombach alpha sebesar 0,910 dari keseluruhan item yang berjumlah 27 item. Lalu, hasil uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dan perilaku kerja kontraproduktif menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif dengan nilai korelasi sebesar R 0,571 dan p-value sebesar 0,00, yang artinya P lebih kecil dari 0,01. Kesimpulan dari penelitian mengenai hubungan stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif pada karyawan generasi Z ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku kerja kontraproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat stres kerja yang dirasakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk melakukan perilaku kerja kontraproduktif. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.